Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Zahro SSI. Saya guru IPA MTSN 2 Kota Kediri, Kecamatan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab periode 4 tahun 2022 dengan mengambil tema Sistem Pencernaan Manusia, subtema Gangguan pada Sistem Pencernaan di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 3 ini ya, Najwa, Hari sama Sania Rahma. Keterangannya sakit semua. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari gangguan pada pencernaan manusia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui literasi bahan ajar dan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui presentasi hasil pengamatan, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya dengan tepat. Dan yang keempat, melalui pengamatan dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Nah, untuk hari ini, kalian akan mempelajari gangguan atau penyebab atau penyakit ya pada sistem pencernaan. Saya ingin tanya dulu, pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari apa? Organ pencernaan. Organ pencernaan. Organ pencernaan itu apa saja? Pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, sama anus. Oke, tepat sekali, tepuk tangan. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari organ-organ pencernaan ya, utama maupun tambahan, yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, sekarang kalian akan mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan.
kegiatan ini, silahkan dibuka HP-nya terlebih dahulu. Kita adakan pretest dan waktunya 5 menit ya. Sudah disiapkan semua? Silakan klik linknya yang sudah saya share itu. Kerjakan dari sekarang. Waktu 5 menit. Baik, sudah ya. Pertanyaannya selesai. Dapat berapa? 60, 50, nggak apa-apa. Ini kan masih permulaan ya. Coba nanti habis ini kita akan melakukan kegiatan inti. Kalian lebih serius, perhatikan dan dicermati ya. Baik, Ibu akan menayangkan video. Silahkan diperhatikan dan dicermati. Menurut laporan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 3 Mei lalu, hampir 60% orang Eropa hidup dengan kelebihan berat badan dan obesitas. WHO mengkhawatirkan kondisi ini dapat meningkatkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 3 Mei lalu merilis laporan baru mengenai lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. WHO memperkirakan bahwa lebih dari 59% orang Eropa hidup dengan kelebihan berat badan dan obesitas. COVID-19 dinilai memperburuk situasi, yaitu orang yang hidup dengan obesitas lebih berisiko mengalami gejala serius dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Pembatasan karena pandemi menyebabkan orang lebih sedikit berolahraga. Situasi ini sama mengkhawatirkannya pada anak-anak. We also see that they're less active, physical activity has gone down, dietary habits have gotten worse, and this is. Dari video tersebut, identifikasi masalah apa yang bisa disampaikan? Silakan dicatat, nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Sekarang dicatat dulu identifikasinya. Silakan dicatat dulu identifikasi masalah apa yang bisa disampaikan. Kalau sudah, silahkan duduk bersama kelompoknya. Kita akan mendiskusikan identifikasi masalah yang bisa disampaikan, yang sudah kalian catat. Silahkan duduk bersama kelompoknya. Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya. Kalau sudah, coba lihat di grup masing-masing. Untuk limbahan aja sudah saya share di grup, dan Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Dibaca prosedurnya. Apa prosedur yang pertama? Berarti kan nanti video Kemudian setelah
Setelah kalian membaca prosedur yang ada di LKPD, silakan tulis jawaban kalian berada di lembar LKPD. Nah, di sini ya. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD sama untuk menjawab identifikasi masalah, kalian bisa melakukan browsing lewat Google. Silahkan dicari apa yang menjadi identifikasi masalah kalian. Untuk menjawabnya, kalian bisa cari di Google atau cari di majalah atau di koran. Ya, tepat sekali. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, coba perhatikan video berikut ini. Kita lihat. Kita cermati dulu. Concerning because we saw that people with COVID, with obesity, people living with overweight and obesity who had COVID had worse outcomes, more ICU admissions, more deaths. Laporan WHO ini juga menyalahkan kelebihan berat badan dan obesitas sebagai penyebab langsung dari 200.000 kasus baru kanker per tahun. Obesitas dikaitkan dengan banyak penyakit, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, 13 jenis kanker, dan komplikasi muskuloskeletal, yaitu gangguan fungsi ligamen, otot, saraf, sendi, dan tulang belakang. Dan agar situasi berubah, WHO berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang efektif terkait persoalan kelebihan berat badan dan obesitas. It's not just about telling individuals to change their behavior. It's about policy change. So sugary drinks, sugar sweetened beverage taxes, and I think having restrictions on advertising for children especially, increasing access, people having access, equitable access to high quality obesity management services. WHO juga menyarankan untuk membatasi jumlah gerai layanan tanpa turun di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan menyusui, dan meningkatkan laba untuk makanan bayi. WHO juga menyusung makanan sehat sebagai cara untuk memerangi perubahan iklim, serta menawarkan lebih banyak akses ke program kesejahteraan. Menurut WHO, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di Eropa naik 138% antara tahun 1975 hingga 2016. Oke, silakan diskusikan lagi bersama kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan diskusi lagi bersama kelompoknya. Jelaskan gitu. Satu gangguan penyakit terus disebabkan oleh apa sama caranya gimana? Kenapa kok obesitas bisa berubah? Cara ukuran Tadi sudah saya tayangkan video kan gimana cara air ayo apa? Terus kok obesitas bisa mempengaruhi yang sebut Apalagi pinter. Apalagi Fatih. Ya. Fatih gimana? Oh, pinter. Oke.
obesitas itu apa? Kelebihan apa? Ya berat badan. Apa? Ini penyebabnya apa? Ada teratur normal. Karena tidak lagi. Makanannya berarti tidak seimbang berarti. Kalau tidak seimbang berarti kan malah sistem pencernaannya mengalami gangguan. Salah satunya apa? Sembelit. Sembelit itu apa? Susah keluar. Kalau susah keluar berarti apa yang kurang? Pinter. Tapi kalau Berarti orang kan obesitas, porsinya tidak. kalau ada orang obesitas rajin makan serat, nggak sembelit. Tidak, karena karena serat itu bisa memperlancar sistem pencernaan. Iya. Jadi makanannya itu harus seimbang. Nah, yang menyebabkan orang obesitas itu apa? Tadi sudah saya tanyakan di video. Ada teratur, terus kurang aktivitas fisik. Iya, kurang aktivitas fisik, makannya terlalu berlebihan. Dalam arti yang berlebihan itu apa? Gizi tidak seimbang berarti apa? Karbohidratnya terlalu banyak. Ada lagi yang ditanyakan? Makanya malah susah buang air besar karena porsinya itu tidak seimbang. Silahkan didiskusikan bersama temannya lagi ya. Salah satu penyakit seperti orang dada wah konstipasi atau betul alur obesitas yang sering harus lebih selain obesitas ini mulai enak sih banyak dari sini virus itu maksudnya stunting cuma bedanya terus perang gizi cacing ini bisa gizi gizi plus Gimana? Sudah selesai Pak Bro? Ada cacing besar kurus, tapi perutnya negatif. Nah, otak yang saya cacing yang berat terus. Aneh kalau
Kalau sudah, silahkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya, hasil pencarian informasi terkait gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan? Kelompok siapa? Oke, silakan kelompoknya mereka maju ke depan. Untuk yang lainnya coba diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan jawaban yang serta saya diskusikan dari kelompok saya. Satu, dari hasil pengamatan di video dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh obesitas dijelaskan. Satu, ada penyakit jantung atau stroke, 2, diabetes, 3, asma, 4, tekanan darah tinggi, dan kanker-kanker tertentu. Bagaimana upaya dalam mengatasi obesitas? Konsumsi makanan sayur dan buah, meningkatkan aktivitas fisik, membatasi tidur berlebihan, dan membatasi konsumsi gula. Apa penyebab dari obesitas? Konsumsi makanan secara berlebihan yang tidak didampingi dengan olahraga secara rutin, dan juga mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, tuliskan satu gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan serta penyebab dan cara menanggulanginya. Jelaskan. Gangguan pencernaan lain selain obesitas adalah radang usus buntu. Radang usus buntu disebut dengan appendicitis dan istilah medis appendicitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh usus buntu yang merupakan atau terbentuk dari jari pada urusan mengalami peradangan. Radang usus buntu menyebabkan gejala seperti nyeri mendadak yang dimulai di sisi kanan perut dan bagian bawah, rasa sakit yang memburuk ketika batuk dan berjalan, mual dan muntah, hilang selera makan, demam ringan, sembelit atau diare, dan seterusnya. Radang usus buntu umumnya diatasi dengan prosedur operasi. Kesimpulan berdasarkan penyelidikan menelusuri sumber informasi dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui banyak hal dan menambah pengetahuan dan informasi tentang gangguan pencernaan pada manusia, mulai dari penyebabnya, upaya pengatasan, dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh gangguan tersebut. Ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Luna. Saya izin bertanya, apa penyebab terjadinya radang usus buntu? Saya beri ya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Luna. Penyebabnya tidak terlalu jelas, tapi terkadang bisa disebabkan karena infeksi virus, bakteri, atau jamur yang telah menyebar ke usus buntu. Penyakit ini juga bisa terjadi karena sering terjadi benturan atau cedera pada perut dan kurangnya gizi seimbang. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa yang siap untuk presentasi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Irsyad Aliazar ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, dari hasil pengamatan di video dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh obesitas? Penyakit yang disebabkan oleh obesitas adalah pertama, penyakit jantung, stroke, asma, tekanan darah tinggi, obstruksi apnea, osteoartritis, kanker tertentu, masalah pencernaan, dan berarti konstipasi dasar. Penyebab sembelit karena kurangnya konsumsi serat, kurangnya konsumsi cairan, efek samping obat, atau perubahan pada rutinitas, seperti melakukan salah satunya konstipasi atau sembelit. Sembelit berdampak pada feses yang sulit keluar karena kurangnya konsumsi serat dan cairan, serta
tetap berolahraga secara teratur. Ada pertanyaan? Apakah kurangnya asupan zat makanan dapat menyebabkan sembelit? Ya, pola makan tidak sehat seperti sering mengonsumsi makanan yang minim gizi dan kurang asupan serat menjadi penyebab sembelit yang paling sering. Jadi, ketika makanan masuk ke dalam usus besar menjadi penderita sembelit, usus besarnya akan menyerap air pada sisa makanan secara berlebihan sehingga feses menjadi sangat padat dan keras hingga sulit dikeluarkan. Sudah jelas? Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya kelompok siapa yang siap untuk presentasi lagi? Oke, silakan Mbak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan dan diskusi. Pertama, dari hasil pengamatan video dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh obesitas? Jelaskan. Penyakit jantung dan stroke, diabetes, asma, tekanan darah tinggi, dan masalah pencernaan dan jantung. Kedua, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, tuliskan satu gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan beserta penyebab dan cara menanggulanginya. Salah satu penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan selain obesitas adalah diare. Diare adalah infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Gejala diare mengacu pada kondisi di mana feses memiliki konsentrasi yang lebih encer dengan frekuensi buang air besar yang terkadang juga meningkat. Penyebab diare meliputi virus, bakteri, efek samping obat, dan juga intoleransi makanan. Cara menanggulangi diare disesuaikan dengan penyebabnya. Minum air putih dan juga menghindari makanan yang dapat memperburuk diare seperti makanan tinggi serat, berlemak, dan juga makanan pedas. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penyelidikan menelusuri sumber informasi dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi adalah kami dapat mengetahui penyakit pencernaan lain selain obesitas. Salah satunya adalah diare. Ada pertanyaan? Apa saja gejala penyakit diare? Gejala dari penyakit diare adalah feses yang berair dan juga sakit perut. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, saya pamit undur diri dan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi yang luar biasa semua. Dan sekarang saya ingin bertanya pada kalian. Setelah kalian mempelajari gangguan pada sistem pencernaan, yang kalian dapat apa? Apa aja gangguan pada sistem pencernaan? Obesitas, ya, obesitas. Nah, untuk mengetahui obesitas atau tidak, kalian perlu apa? Apa? Oh, saya termasuk obesitas golongan 1. Saya termasuk obesitas kelas 2 atau golongan 2. Itu bagaimana caranya? Melakukan penghitungan. Jadi berat badan ditimbang, kemudian dibagi dengan tinggi badan. Hasilnya berapa? Nah, kalian termasuk kategori yang mana? Dan itu harus diperhatikan. Kalau tidak akan terjadi obesitas. Kalau sudah obesitas, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari obesitas? Kanker
Appendicitis. Appendicitis ya dia. Stroke. Kemudian hipertensi dan selain obesitas, maka gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya apa? Diare. Selain diare apa? Konstipasi. Selain sembelit apa? Radang usus buntu atau appendicitis. Selain itu apa? Karies gigi. Selain itu apa lagi? Tumpak lambung atau gastritis. Nah, itu semua adalah macam-macam penyakit yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan. Dan kalian harus mengetahui penyebabnya, cara mengatasinya, supaya kalian terhindar dari sakit gangguan pencernaan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya kegiatan refleksi. Coba diperhatikan pada slide PPT berikut ini. Untuk kegiatan refleksi, apa yang kalian peroleh dari materi ini, kemudian apa yang belum kalian peroleh, dan saran perbaikan dalam pembelajaran hari ini itu apa? Silakan ditulis. Kemudian siapa yang siap untuk maju mempresentasikan refleksinya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan saya Fajar. Saya di sini untuk membacakan atau menyampaikan refleksi dari kegiatan pada pagi hari ini. Apa yang saya peroleh dari materi ini? Pertama, kita ini mengenai obesitas, penyakit yang diantaranya disebabkan oleh kurangnya kegiatan fisik, kurang menjaga pola makan, dan makan makanan yang tidak sehat. Dan lebih dijabarkan lagi, kita juga mendapat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Di antaranya appendicitis, diare, radang usus buntu, dan sembelit. Penyakit yang disebabkan oleh obesitas sangat bermacam-macam sekali. Oleh karena itu, kita sepertinya kita juga harus mempelajari, kita harus tahu apa yang disebabkan, apa penyakit yang disebabkan oleh obesitas tersebut. Saya masih berhubungan dengan refleksi nomor 2. Kita harusnya juga mempelajari penyakit jantung, stroke, asma, hipertensi, atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Mungkin itu kita bisa pelajari di pertemuan selanjutnya jika ada waktu. Ya. Sekian kegiatan refleksi dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HP kalian. Kita adakan post test ya. Setelah kalian mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, silakan dikerjakan soal post testnya. Dimulai dari sekarang. Selamat dan sembilan yang belum foto kartu belanja. Sudah selesai? Dapat berapa? Alhamdulillah. Meningkat ya dari tes sama protes, meningkat ya dari pendapat. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak, kalian akan mempelajari bab baru, yaitu zat aditif dan adiktif pada makanan. Nah, sekarang jangan lupa dipelajari. Nanti kita akan mempelajari zat aditif pada makanan.